Halo sahabat terkasih dalam Kristus, apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan kasih-Nya. Hari ini, saya mau ajak kita semua untuk merenungkan salah satu bagian Alkitab yang sangat indah dan penuh makna, yaitu dari Injil Matius, pasal 5 ayat 1-12. Bagian ini dikenal sebagai ucapan bahagia atau sabda bahagia yang merupakan bagian dari khotbah di bukit oleh Tuhan Yesus sendiri. Matius 5 dimulai dengan pemandangan yang luar biasa. Ketika Yesus melihat orang banyak, ia naik ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai mengajar mereka. Bayangkan suasananya begitu tenang, begitu penuh wibawa. Disinilah Yesus menyampaikan sebuah standar hidup yang benar-benar berbeda dari apa yang dunia tawarkan. Yesus memulai dengan kata, "Berbahagialah." Kata ini bukan sekadar berarti senang atau gembira sesaat. Kata aslinya dalam bahasa Yunani, makarios, memiliki arti kebahagiaan yang mendalam, sejati dan langgeng yang berasal dari Tuhan. Ini adalah sukacita ilahi yang tidak terpengaruh oleh keadaan naik turunnya hidup kita. Pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ini bukan tentang miskin harta, teman-teman. Ini tentang kemiskinan rohani, sikap hati yang sadar sepenuhnya bahwa kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan, bahwa kita butuh Dia dalam segala hal. Ketika kita punya hati seperti ini, kita membuka diri untuk menerima kekayaan kerajaan sorga. Selanjutnya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Siapa sih yang mau berduka cita? Tapi di sini Yesus bicara tentang duka cita karena dosa. Duka cita melihat ketidakadilan di dunia, atau duka cita karena kehilangan. Tuhan berjanji, bagi mereka yang datang kepadanya dengan hati yang hancur, Dia sendiri yang akan menjadi penghibur sejati. Lalu, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut itu bukan lemah atau penakut. Justru sebaliknya, ini adalah kekuatan yang terkendali. Orang yang lemah lembut tidak arogan, tidak memaksakan kehendak, melainkan berserah pada pimpinan Tuhan. Dan janjinya, mereka justru akan memiliki bumi, mendapatkan warisan yang Tuhan sediakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini adalah kerinduan yang mendalam akan kebenaran Allah, akan kehendak-Nya, akan keadilan-Nya. Seperti orang yang sangat haus di padang gurun, kita merindukan Tuhan, dan janjinya sangat pasti kita akan dipuaskan. Kerinduan kita akan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yesus melanjutkan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini adalah panggilan untuk kita berbelas kasihan kepada orang lain, sama seperti Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita. Ketika kita membagikan kemurahan, kita juga akan menerimanya. Ini adalah hukum tabur tuai rohani yang indah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang suci adalah hati yang murni, tidak bercabang, yang tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Ini bukan berarti kita sempurna tanpa dosa, tapi ini tentang perjuangan kita setiap hari untuk menjaga hati kita tetap tertuju padanya. Dan upahnya sangat luar biasa, yaitu melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menjadi pembawa damai itu aktif, bukan hanya menghindari konflik, tapi secara proaktif membangun jembatan, mendamaikan hubungan yang rusak, dan menyebarkan damai sejahtera Kristus kemanapun kita pergi. Ini adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Ini mungkin yang paling sulit diterima, tapi Yesus jujur, mengikut Dia ada harganya. Mungkin kita akan ditolak, dijek, atau bahkan dianiaya karena iman kita. Tapi justru di saat itulah, kita harus bersukacita, karena itu tanda bahwa kita benar-benar milik Kristus, dan upah kita besar di sorga. Sahabat, ucapan bahagia ini bukan sekadar daftar aturan. Ini adalah potret karakter seorang pengikut Kristus. Ini adalah cerminan dari karakter Yesus sendiri. Mari kita renungkan.
Karakter mana yang sudah mulai bertumbuh dalam diri kita? Karakter mana yang perlu kita minta Roh Kudus untuk kerjakan lebih lagi dalam hidup kita? Ini adalah standar kerajaan Allah, standar kebahagiaan sejati yang dunia tidak bisa berikan. Semoga renungan singkat ini bisa memberkati kita semua. Mari kita terus belajar untuk hidup sesuai dengan sabda bahagia ini, agar hidup kita memancarkan terang Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman atau keluarga Anda, dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.